Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang 9 cara melunasi hutang dengan cepat dan mudah. Apakah Anda saat ini sedang terlilit banyak hutang? Ataukah sedang bingung mencari cara melunasi hutang dengan cepat? Nah, terbebas dari hutang adalah impian banyak orang. Memiliki hutang bikin hidup tidak tenang, apalagi sampai dikejar-kejar debt collector. Melelahkan. Melunasi hutang dengan cepat adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan finansial apapun yang Anda inginkan. Jika tidak dilunasi dengan cepat, hutang akan terus bertambah karena semakin banyak bunga terakumulasi. Selain semakin bertambah, hutang juga dapat memicu stres, cemas, bikin cepat emosi, serta berdampak negatif pada kesehatan mental. Yuk ikuti 9 cara melunasi hutang dengan cepat dan mudah sehingga Anda terbebas dari hutang dalam waktu dekat. Jika Anda punya keinginan yang kuat, pasti Anda bisa mencapai kehidupan yang tenang bebas dari beban hutang. Yang pertama, tumbuhkan mindset saya terbebas dari hutang. Cara melunasi hutang dengan cepat adalah menumbuhkan mindset saya terbebas dari hutang. Pola pikir ini sangat penting sebagai landasan untuk mencapai tujuan terbebas dari hutang. Walaupun tampaknya mustahil ya untuk melunasi semua hutang-hutang karena penghasilan sedikit, pengeluaran terus membengkak, ataupun alasan-alasan lainnya, ya tetap saja Anda perlu untuk menumbuhkan mindset ini. Mindset bebas dari hutang akan membentuk kepercayaan diri bahwa Anda mampu melunasi hutang dan hidup Anda terbebas dari hutang. Mengembangkan pola pikir yang berfokus pada kebebasan dari hutang dapat menjadi fondasi kuat untuk mempercepat perjalanan pembayaran utang Anda. Ya memang sih mindset tidak bisa digunakan untuk membayar hutang, tapi jangan salah loh. Mengembangkan mindset bebas dari hutang dapat membantu Anda mencapai tujuan lebih cepat. Dengan memiliki mindset bebas dari hutang, Anda sedang mengendalikan situasi keuangan Anda. Anda mulai membuat pilihan sadar yang sejalan dengan tujuan tersebut. Dengan mindset ini, Anda menjadi lebih memperhatikan kebiasaan belanja dan memprioritaskan keputusan keuangan Anda yang sejalan dengan tujuan bebas dari hutang. Mindset bebas dari hutang membantu kita untuk menghemat lebih banyak uang yang nantinya bisa dialokasikan untuk melunasi hutang dengan cepat. Yang kedua, catat semua hutang seperti hutang pinjol, bank, utang dari teman, dan sebagainya. Nah, cara melunasi hutang dengan cepat adalah mencatat semua hutang yang Anda miliki saat ini. Luangkan waktu sejenak untuk mengumpulkan data-data tentang semua hutang Anda seperti hutang bank, KPR, kredit kendaraan, hutang kartu kredit, pinjaman online alias pinjol, pay later, utang dari teman ataupun kerabat. Pokoknya, catat semua hutang yang Anda miliki. Mengumpulkan data semua hutang adalah salah satu langkah penting untuk melunasinya dengan cepat. Mengapa mengumpulkan data semua hutang itu penting? Nah, dengan mencatat semua hutang, Anda mengetahui hal-hal penting tentang jumlah hutang, suku bunga, ketentuan pembayaran, dan hal-hal lain terkait utang Anda. Saat mencatat hutang Anda, sertakan detail penting seperti nama kreditur, sisa saldo hutang, tingkat bunga, jumlah pembayaran minimum, dan tanggal jatuh tempo. Informasi ini memungkinkan Anda untuk mengembangkan rencana strategis yang disesuaikan dengan kondisi finansial Anda saat ini. Anda juga dapat menilai hutang mana yang perlu diprioritaskan. Setelah mengumpulkan semua informasi tentang hutang, buatlah pencatatan terpusat di mana Anda dapat mencatat dan memperbaharui rincian setiap hutang. Setelah Anda membayar hutang di 1 bulan, update catatan tersebut ya, sehingga Anda tahu berapa sisa hutang Anda. Dengan memiliki catatan ini, Anda bisa melacak kemajuan setiap melakukan pembayaran hutang. Ingat ya, perbaharui catatan utang secara teratur setiap melakukan pembayaran untuk memberikan gambaran yang jelas tentang hutang Anda. Yang ketiga, gunakan metode debt stacking untuk melunasi hutang. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melunasi hutang. Salah satu cara melunasi hutang dengan cepat adalah menggunakan metode debt stacking. Apa itu metode debt stacking? Nah, debt stacking merupakan pendekatan sistematis dan efektif untuk melunasi hutang dengan cepat. Pengertian debt stacking adalah metode pelunasan hutang berdasarkan tingkat bunganya dan berfokus untuk melunasi hutang dengan bunga tertinggi. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana sih caranya melakukan metode debt stacking?
Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengumpulkan semua informasi yang diperlukan tentang hutang Anda, termasuk saldo terutang, suku bunga, dan persyaratan pembayaran minimum. Kedua, urutkan hutang Anda dari bunga tertinggi sampai terendah. Urutan ini membuat Anda tahu hutang apa yang paling membebani dengan bunga tertinggi. Nah, prioritaskan untuk melunasi hutang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Memprioritaskan hutang dengan bunga tertinggi enggak berarti mengabaikan hutang-hutang lainnya ya. Lakukan pembayaran minimum untuk semua hutang Anda kecuali utang dengan tingkat bunga tertinggi. Alokasikan sisa dana yang Anda miliki untuk membayar hutang bunga tertinggi tersebut. Metode ini yang disebut debt stacking alias metode utang tersusun. Jadi, Anda fokus pada utang bunga tertinggi dan membayar minimum utang lainnya sehingga Anda dapat melunasi hutang bunga tertinggi dengan cepat. Dengan memfokuskan pembayaran ekstra pada hutang bunga tertinggi, Anda mempercepat pelunasan hutang tersebut. Setelah melunasi hutang ini sepenuhnya, lanjutkan untuk fokus ke hutang dengan bunga tertinggi berikutnya sampai semua hutang Anda lunas. Yang keempat, pertimbangkan metode debt snowball untuk melunasi hutang. Jika metode debt stacking membuat Anda merasa terbebani, nggak masalah. Anda bisa pertimbangkan untuk menggunakan metode debt snowball. Apa itu metode debt snowball? Ini merupakan strategi populer dan efektif sebagai cara melunasi hutang dengan cepat. Pengertian debt snowball adalah metode pelunasan hutang berdasarkan saldo terhutang dan berfokus untuk melunasi hutang paling rendah. Sama seperti metode debt stacking, hal pertama yang harus dilakukan dalam metode debt snowball adalah mengumpulkan semua informasi yang diperlukan tentang hutang Anda, termasuk saldo terutang, suku bunga, dan persyaratan pembayaran minimum. Lalu urutkan hutang berdasarkan saldo terutang dari jumlah terendah sampai tertinggi. Selanjutnya prioritaskan untuk melunasi hutang dengan jumlah terkecil dulu ya. Jadi dalam metode debt snowball, kita melakukan pembayaran minimum untuk semua hutang dan mengalokasikan sisa ekstra uang untuk pembayaran hutang jumlah terkecil. Dengan memprioritaskan pembayaran pada hutang dengan jumlah saldo terendah atau terkecil, tentu saja Anda dapat melunasinya dengan cepat. Ini yang disebut dengan metode debt snowball alias metode bola salju. Metode debt snowball ini memberi rasa senang dan penghargaan kepada diri sendiri karena mampu melunasi hutang dengan cepat. Cara ini dapat memotivasi Anda untuk lanjut melunasi hutang-hutang terkecil berikutnya sampai semua utang terbayar lunas. Yang kelima, negosiasi dengan kreditur untuk mendapatkan keringanan. Cara melunasi hutang dengan cepat berikutnya adalah bernegosiasi dengan kreditur untuk mendapatkan suku bunga lebih rendah atau persyaratan pembayaran lebih ringan. Melakukan negosiasi dengan kreditur dapat memberikan hasil positif. Mulailah dengan mengumpulkan semua informasi tentang hutang Anda, termasuk saldo terhutang, suku bunga, serta ketentuan pembayaran. Kemudian hubungi kreditur dan ungkapkan keinginan untuk melunasi hutang. Selama proses negosiasi, penting untuk bersikap hormat, jujur, dan gigih. Tekankan bahwa Anda berkomitmen untuk membayar hutang. Bersiaplah untuk menjelaskan situasi keuangan Anda dan tantangan yang sedang dihadapi. Berikan rincian pendapatan, pengeluaran, dan perubahan apapun yang sedang dialami saat ini. Jika memiliki riwayat pembayaran yang baik sebelumnya, hal ini dapat menguntungkan Anda loh. Ingatlah bahwa kreditur tertarik untuk mendapatkan kembali dana mereka dan mereka mungkin terbuka untuk mencari solusi saling menguntungkan. Dalam beberapa kasus, kreditur mungkin akan menawarkan program tertentu sebagai opsi penyelesaian hutang. Program-program ini dapat memberikan keringanan sementara atau pengurangan hutang secara keseluruhan. Namun, tetap periksa dan pahami persyaratan dengan cermat ya sebelum menerima tawaran apapun. Ingat, tidak semua negosiasi berhasil, tapi tetap layak dicoba kok. Yang keenam, atur pengeluaran sebagai cara melunasi hutang dengan cepat. Salah satu cara melunasi hutang dengan cepat dan mudah dilakukan adalah mengatur pengeluaran. Periksa kembali kebiasaan berbelanja serta identifikasi pengeluaran apa yang dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan sehingga bisa digunakan untuk membayar hutang. Mulailah dengan mengecek pengeluaran Anda saat ini. Perhatikan baik-baik pengeluaran bulanan dalam berbagai kategori seperti biaya makan, sewa rumah,
transportasi, perawatan kesehatan, hiburan, dan kebutuhan personal lainnya. Analisis dan atur pengeluaran agar bisa menghemat untuk membayar hutang. Prioritaskan pembayaran hutang dengan mengalokasikan sebagian besar pendapatan untuk melunasi hutang dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar. Sebelum melakukan pembelian, tanyakan kepada diri Anda apakah hal tersebut benar-benar dibutuhkan. Bedakan ya antara kebutuhan dan keinginan, dan terapkan kebiasaan berhemat seperti membawa bekal saat bekerja, memilih hiburan gratis, menghemat listrik dan air, serta menolak ajakan nongkrong yang menghabiskan uang. Cari kupon promo, diskon, atau cashback saat membeli kebutuhan. Catat dan lacak pengeluaran Anda secara teratur. Anda bisa menggunakan aplikasi Microsoft Excel, aplikasi budget online, atau bahkan mencatat di buku catatan pengeluaran. Gunakan aplikasi budget untuk membantu melacak pengeluaran ya. Ingat, melunasi hutang dengan cepat membutuhkan disiplin dan komitmen. Tetap fokus pada tujuan dan ingatkan selalu diri Anda tentang kebahagiaan yang diperoleh setelah terbebas dari hutang. Yang ketujuh, cari penghasilan tambahan untuk melunasi hutang dengan cepat. Cara melunasi hutang dengan cepat adalah mencari penghasilan tambahan. Jika Anda merasa pendapatan saat ini kurang, ya berusahalah untuk mencari cara meningkatkan penghasilan. Dengan bertambahnya penghasilan, tentu saja Anda memiliki dana ekstra yang dapat langsung dialokasikan untuk membayar hutang. Mulailah dengan menilai keterampilan, keahlian, minat, serta bakat yang Anda miliki. Misalnya, jika Anda punya keahlian untuk mengedit video, Anda bisa menawarkan jasa editing video. Atau Anda punya keterampilan berbahasa asing, nah coba deh buka kelas belajar online. Dengan begitu, Anda berpotensi mendapatkan penghasilan tambahan. Teliti pasar dan identifikasi peluang kerja paruh waktu atau pekerja lepas alias freelance sesuai dengan keterampilan dan minat Anda. Cari jadwal yang fleksibel ya, sehingga Anda tidak perlu keluar dari pekerjaan saat ini. Pertimbangkan untuk memanfaatkan hobi untuk menciptakan peluang yang menghasilkan pendapatan. Misalnya, jika Anda menyukai kerajinan atau seni, Anda dapat menjual kreasi secara online atau di pasar lokal. Jika Anda punya hobi menulis misalnya, cari tahu peluang menulis lepas yang menghasilkan pendapatan. Begitu mendapatkan penghasilan tambahan, alokasikan untuk membayar hutang. Jangan sampai tergiur untuk membelanjakannya ya. Kalau perlu, buat akun terpisah untuk penghasilan tambahan yang akan digunakan untuk melunasi hutang. Dengan cara ini, penghasilan tambahan tentu tidak akan digunakan untuk pengeluaran sehari-hari. Tetap jaga keseimbangan hidup antara mengejar penghasilan tambahan dan memprioritaskan kesehatan Anda. Jangan sampai terlalu membebani diri sehingga kesehatan dan produktivitas menurun. Yuk kita lanjut ke poin yang ke-8, yaitu tentukan target waktu kapan hutang akan dibayar lunas. Menentukan target waktu adalah salah satu cara melunasi hutang dengan cepat dan efektif. Menetapkan tenggat waktu yang jelas kapan hutang akan dibayar lunas dapat membuat Anda tetap fokus pada tujuan akhir, yaitu bebas dari hutang. Mulailah dengan menilai situasi keuangan Anda saat ini. Kumpulkan semua informasi tentang hutang, pendapatan, pengeluaran, serta tujuan keuangan lainnya. Selanjutnya, analisis anggaran dan arus kas untuk mengetahui berapa banyak uang yang dapat dialokasikan untuk pembayaran hutang setiap bulan. Dengan melihat hasil analisis, Anda dapat mulai menetapkan kapan hutang bisa terbayar lunas. Buat tenggat waktu yang spesifik, terukur, dan realistis. Pertimbangkan juga kenyamanan Anda saat menentukan target kapan hutang akan dibayar lunas. Setelah menetapkan tenggat waktu, mulai susun langkah strategis untuk melunasi hutang dengan cepat. Buat langkah-langkah kecil yang dapat dikelola sehingga terasa lebih ringan. Rayakan setiap pencapaian yang Anda raih dalam perjalanan menuju kebebasan hutang. Sesuaikan tenggat waktu sesuai kondisi finansial Anda saat ini ya. Nah, saat pendapatan meningkat atau menurun, Anda perlu menyesuaikan target tenggat waktu agar tetap realistis dan selaras dengan keadaan Anda saat ini. Dengan memiliki tenggat waktu yang jelas kapan hutang akan lunas, hal ini akan memotivasi Anda untuk merasakan kembali kebebasan hutang dan mencapai stabilitas keuangan jangka panjang. Nah, ini adalah cara melunasi hutang yang terakhir, yaitu jangan mengambil hutang lagi dalam proses melunasi hutang. Yes, usahakan untuk tidak mengambil hutang lagi saat Anda sedang berusaha melunasi hutang-hutang sebelumnya. Saat berjuang melunasi hutang-hutang, biasanya ada banyak godaan untuk berhutang lagi. Apalagi keinginan berhutang untuk membayar hutang sebelumnya.
Istilah umumnya gali lubang, tutup lubang. Jadi kita menggali satu lubang yang nantinya akan digunakan untuk menutupi lubang sebelumnya, dan begitu seterusnya. Hal ini menyebabkan siklus hutang yang tak kunjung lunas. Jika Anda punya kebiasaan berbelanja di luar kemampuan finansial, mulai sekarang kembangkan kesadaran akan kebiasaan belanja Anda. Pahami perbedaan antara pengeluaran penting dan tidak penting. Pengeluaran penting adalah jenis pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, minum, transportasi, sewa rumah, perawatan kesehatan, biaya listrik dan air, serta kebutuhan personal lainnya. Utamakan untuk melakukan pembayaran tunai saat membeli barang atau jasa ya. Alokasikan penghasilan untuk pengeluaran penting, pembayaran hutang, serta dana untuk pengeluaran tak terduga. Lacak pengeluaran Anda secara teratur dan lakukan penyesuaian seperlunya. Jika Anda tergoda untuk mengambil hutang lagi, ingatkan diri tentang alasan mengapa Anda ingin bebas dari hutang. Ingatkan juga diri Anda tentang stres dan beban keuangan yang disebabkan oleh hutang. Bayangkan kebebasan dan ketenangan pikiran yang datang jika terbebas dari hutang. Selain itu, kelilingi diri dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan finansial dan mendorong Anda terbebas dari hutang. Berdiskusilah dengan mereka sehingga mendapatkan lebih banyak wawasan dan pengetahuan tentang cara mengelola uang agar dapat melunasi hutang dengan cepat. Well, itulah 9 cara melunasi hutang dengan cepat dan mudah apabila Anda punya keinginan yang kuat untuk terbebas dari hutang. Semoga Anda bisa melunasi hutang-hutang dalam waktu dekat ya. Silakan like video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan informasi tentang video-video berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di channel Uang Ngalir Terus.